Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsana'a kullahu lillah. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan, kita masih merasakan prihatin atas kondisi sebagian kaum muslimin yang jauh dari kata sejahtera. Tingkat kriminalitas yang tinggi akibat kondisi ekonomi memaksa sebagian kaum muslimin melakukan tindak kejahatan. Dan ini sangat jauh dari gambaran masyarakat Islam yang sejahtera di masa kejayaan Islam. Padahal Islam sendiri memiliki satu sistem untuk mensejahterakan masyarakatnya. Di antara berbagai upaya yang dilakukan oleh negara dalam mensejahterakan masyarakatnya adalah memerintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk bekerja mencari rezeki dan berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Allah memerintahkan kepada seluruh kepala keluarga untuk menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dalam rangka bisa merealisasikan atau memudahkan setiap keluarga bekerja mencari rezeki dan berusaha, Islam juga memberikan solusi berupa penyediaan lapangan pekerjaan. Negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan pekerjaan agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. Jika orang-orang yang wajib bekerja ini telah berupaya mencari pekerjaan, namun tidak memperoleh pekerjaan, sementara dia mampu untuk bekerja, maka negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan fasilitas agar orang tersebut dapat bekerja mencari nafkah kehidupan. Sebab hal itu adalah tanggung jawab negara, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya. Rasulullah SAW pernah mencontohkan memberikan dana kepada seorang laki-laki untuk dibelikan kampak yang akan digunakan oleh orang tersebut mencari kayu di hutan, yang kemudian kayu tersebut dijual, yang hasilnya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Dalam hal ini, Rasulullah mencontohkan bagaimana negara memberikan fasilitas kepada warganya untuk bisa mendapatkan nafkah untuk mencukupi kehidupannya. Selain itu, Islam juga memerintahkan kepada setiap ahli waris atau kerabat terdekat untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok orang-orang tertentu. Jika kondisi kepala keluarga dalam keluarga tersebut ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, maka kewajibannya berpindah kepada ahli waris dan kerabat terdekatnya. Jika ada orang-orang yang mengabaikan kewajiban nafkah kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, sementara ia mampu, maka negara berhak memaksanya untuk memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya. Selain itu, Islam juga memerintahkan kepada tetangga terdekat yang mampu untuk bisa memenuhi
kebutuhan pokok tetangganya yang kelaparan, namun sifatnya sementara. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'minu alladhi yasba'u wa jaruhu ja'iun ila jambih." Bukanlah seorang muslim yang dia merasakan kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya. Maka kita harus memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, apakah ada di antara tetangga kita yang kelaparan. Namun, jika seseorang sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya, dan dia tidak memiliki sanak kerabat yang bisa menanggung kebutuhannya, dan tidak ada tetangga yang juga bisa memenuhi kebutuhannya, maka kewajiban pemberian nafkah itu beralih ke Baitul Mal atau kepada negara. Negara akan memberikan nafkah kepada kepala keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya melalui pos zakat. Negara juga bisa mengambil untuk memenuhi kebutuhan nafkah fakir miskin ini dari pos kepemilikan umum, dari Baitul Mal. Selain itu, negara juga secara langsung akan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan dari seluruh warga negara yang tidak mampu dan membutuhkan. Negara akan memastikan setiap orang yang memiliki kebutuhan yang karena kekurangan baik itu fisiknya maupun karena tidak mampunya ia mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan kebutuhan primernya agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga tidak ada lagi masyarakatnya yang berpikir untuk melakukan tindak kejahatan. Dan ini terbukti dengan adanya tingkat kriminalitas yang kecil pada masa kejayaan Islam. Dalam kurun waktu 1300 tahun hanya terjadi 200 kasus pencurian. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ini adalah gambaran kehidupan Islam di dalam sistem Islam atau dalam negara Islam. Islam mengatur rakyatnya dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Semoga Ramadan kali ini bisa menyadarkan para pemimpin kita untuk kembali kepada khitohnya sebagai ra'un, sebagai pengurus urusan umat, sehingga bisa berpikir terhadap sistem yang dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan tingkat kesejahteraan yang benar-benar bisa mensejahterakan. Amin, Allahumma amin. Semoga Ramadan ini memberikan berkah bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.